Oke, ini dia langsung aja pesawatnya berawal dari daerah yang berada di dekat hospital ataupun George Pool, berakhir di area Novo dan juga Sosnovka Military Base ya. Yes, bener banget. Dan ada beberapa kota yang memang cukup jauh dan tidak tersampaikan. Aduh, bukan tidak tersampaikan, tidak terjangkau maksudnya ya. Tidak terjangkau itu area Severny, Yasnaya dan Lipovka. Tapi bukan berarti mereka harus menyerah. Kalau misalkan memang drop zone mereka di situ, mereka bisa saja ngambil di area pertigaan ataupun di scrapping area untuk mencari vehicle dan langsung melakukan rotasi. Karena biasanya tuh di awal-awal kita nggak mau yang namanya kehilangan player. Bener. Itu karena kalau mendapatkan atau ini untuk tim yang berhasil mendapatkan poin-poin kill di awal itu akan menjadi boostingan mental. Tapi untuk tim lain yang harus kehilangan bisa menjadi goyang nih. Kalau udah goyang agak ngeri. Wah, kenapa tuh? Ya kalau udah goyang kan ngeri, Cici kan namanya juga goyang. Kirain kan. Nggak mau pulang. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Hey. Dan pesawatnya sudah hampir sampai ke ujung, dimana kita lihat hampir seluruh peserta itu terbangnya agak sedikit ke tengah ke bagian main island juga ya. Dan hanya ada 2 tim saja yang di Sosnovka Military Base dan circle-nya cukup jauh di Yasnaya dan Severny. PR langsung ya untuk tim-tim yang udah berada di area pulau yang berada di Sosnovka Military Base. Tapi kalau Cijeli dalam keadaan garis pesawat kayak tadi, Cijeli terjun di mana? Kalau gue sih pasti turunnya itu di scrapping area. Scrapping area. Cuman permasalahannya adalah player-player PUBG Mobile sekarang itu punya pemikiran tuh 90% sama gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak garis pesawatnya di sini nih, ya udahlah kita terbang jauh-jauh aja ya. Nah, udah jauh-jauh ya kan? Ternyata malah ketemu juga. Iya, orang lain juga mau jauh-jauh gitu ya. Iya, gitu. Jadi sekarang tuh udah nggak bisa ketebak yang namanya, aduh player-player tuh kayak gimana? Karena mereka semua udah upgrade. Gameplaynya tuh udah upgrade banget. Makanya kan kita bisa lihat di sini. Bayangin aja dari Solo. Tapi ternyata di sini sudah jadi penembakan. Tuh orang sudah terjatuh di situ. Grey nampaknya sudah tidak jadi abu-abu lagi, langsung menghilang dari map. Di sini dari Jateng ya. Benar sekali, Jateng kehilangan satu playernya sama dengan Sumatera Barat yang harus merelakan satu pemainnya hilang di awal-awal. Morgan ya, yang pastinya bukan Morgan Freeman ataupun satu personil dari Smash dahulunya. You know me so well. Kita satu angkatan. Iya. Astaga, oke kita langsung lanjut lagi ke gameplaynya di sini. Ray dia belum punya helm sama sekali, tapi bukan Ray 2000. Wow, itu beda lah. Beda. Masuk Simpro langsung kita itu ya. Kirain siapa tahu kan, kemarin pakai 2000 udah hafal. Ya udah deh gue hilangin namanya dan ini ditampol. Si Kuang den tumbuh ang harasoan tuh. Kan tumbuh ang kan tuh. Amakan godo ange Iya, langsung saja dipukulin ya, terjadi tumbuk menumbuk di sini nampaknya cukup barbar dari tim Banten. Tidak mau melepaskan satu pun poin, di mana dia ada chest dia langsung memanfaatkannya, tapi di sini dia langsung saja melanjutkan lootingannya. Enak juga ya, dia udah punya vehicle. Ya kan? Lanjutin looting lagi. Di sini lootingnya juga kali 2 ya kalau nggak salah. Untuk lootingan kali 2 tapi attachmentnya tetap di jalur normal. Nah, ini dia area Milta. Ada tim 1 dan juga Yogyakarta. Aceh versus Yogyakarta. Sesaat lagi kita akan melihat apakah akan terjadi peperangan ataukah ada satu tim yang lebih memilih untuk mengalah, pergi dari area ini, mencari lagi jalur amannya dan melakukan fight di akhir-akhir. Yes, bener banget. Tapi tadi kita sempat ngeliat juga di area map nampaknya terjadi penumpukan di Milta dan Farm ya kalau kita lihat. Dan ini bakal susah juga kalau misalkan mereka mau disengage ataupun melanjutkan rotasi. Bisa aja dari Milta mereka pindah ke Farm, ketemu orang lain lagi. Jadi memang harus diperhitungkan banget matang-matang timingnya, jalurnya juga. Dan di sini kita lihat tadi dari Udean ya, tadi berhasil mendapatkan 1 kill. Dia udah standby aja di tiang. Itu sutet ya, tiang sutet. Cuman ya, itu kelamaan di situ nggak kena radiasi kah dia tuh ntar? Nggak, aman. Soalnya pakai Redmi Note 9 aman di situ. Dia pro banget mainnya di situ. S3 marketingku sudah keluar ini. Aman, jadi nggak usah takut kena radiasi ya kalau main HP guys ya. Oke, ini dia dari Jakarta, mereka berada di area hospital. Cek kesehatan dulu lah ya. Nah iya betul sekali, supaya aman rotasinya, apalagi ini dari Jakarta juga ya. Dan itu 1.500 meter juga. Oh, mereka melakukan split. Jadi ada yang di hospital, ada yang di scrapping area juga.
Dan tadi kita sempat ada lihat beberapa area juga kosong seperti di Gatka, Quarry itu Gatka benar-benar kosong banget ya. Benar. Kalau di Gatka biasanya adalah pilihan untuk tim-tim yang mau scraping kecil aja Ci ya, Gatka Betul. ataupun area Verifier tuh udah scrapingnya sepanjang pesisir perairan yang ada di daerah tersebut. Tapi Milta mereka perlahan mendekati untuk tim Aceh nih ya, karena satu tim lagi yaitu Yogyakarta berada di ujung dari Milta tersebut. Riau berada di area Novo. Wow, nikmat sekali, mereka tidak ada pengganggu sejauh ini. Iya, bisa bebas looting, pokoknya puas-puasin looting di sini. Tapi yang jadi perkara adalah biasanya kan kalau di Novo itu ada kemungkinan besar ketemunya sama tim yang rotasi dari Milbase. Benar, ada 2 tim tadi aja ya, kayak Iya. nggak salah di Milbase. Namun ini dia, satu player dari Aceh sudah tertangkap basah ingin masuk ke dalam rumah tanpa izin, tapi nggak dikasih izin oleh Draxin. Di-convert langsung menjadi point kill. Mereka udah kehilangan satu player di timnya, tapi setidaknya sekarang mereka udah mendapatkan juga 1 point kill. Iya, nggak apa-apa deh. Satu tukar untuk satu Benar. gitu. Jadi nggak rugi, nggak untung, nggak masalah. Nah itu dia ya, nggak rugi nggak untung nggak masalah sih ya Pak. Emang kalau berdagang seperti itu. Iya, betul sekali. Tapi kalau kita lihat dari minimap juga itu tadi tim nomor 2 itu tadi ya dari Sumut ya. Itu Sumut. sendirian aja. Sepertinya dari teman-temannya pun agak cukup jauh ya, bahkan jauh banget kalau kita bisa lihat dari map yang besar itu. Benar. Ya. Kita doang yang bisa lihat. Iya, kita doang yang bisa ngeliat, enak Iya, banget ya. Kita kasih bocorannya tipis-tipis. Dan di sini sudah mulai dijagain juga, ternyata harus tertumbang satu orang dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, satu player yang harus tertunduk lemas, bibir pecah-pecah, pinggang mulai sakit, punggung mulai tidak berasa, kaki mulai kebas, ditampol atau ditembakin. Oke, palanya 1 peluru, 2 peluru, kelar sudah. Iya, itu taktik untuk menghemat peluru. Iya bener Ci, kepala langsung hilang ya. Cuman masalahnya kalau emang perbekalan dia yang mengharuskan dia harus mendapatkan satu helm dari orang lain, kayaknya dia nggak bakal nembak kepala. Iya, biasanya gitu ya. Aduh, mana ya? Ah, Aduh. leher aja deh, leher aja. Dada aja, dada gimana? Sayap kalau enggak. Makan ayam ya. Aduh, dan di sini dari Sumbar ini tadi juga Masih barengan. mereka? Masih di military base, masih melanjutkan looting juga. Tapi sementara kita pindah lagi ke Yogyakarta yang sudah melanjutkan rotasinya. Kayaknya udah lumayan nih, vehicle-nya udah ada 2, bakal dijemput. Ini yang tadi nickname-nya susah ya? Ya benar, Coba dari dibaca, Jogja. baca. Ini ke Kisahir, Hafiz Hamdah lah kena. Nah, terima kasih, untung di spectate-nya lagi nyetir mobil. Untung nggak lagi war. Ini susah banget namanya. Ada lagi yang susah, lihat Apa lihat tuh? tuh. Oh ini lagi DDKR, Itu siap. apa deh depannya? DD. The car kata, the car. Oh mungkin dia terinspirasi dari car nanti AK, makanya namanya the car nanti AK itu kalau dipanjangin ya. Oke. Susah banget nama lu. Oke ya, siap. Ya, jadi ada 2 player dari Yogyakarta yang namanya cukup sulit ya. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin rotasi terus ya. Kalian mainnya santai-santai aja ya. Pastinya juga buat teman-teman semua yang ada di rumah, yang pastinya juga berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, langsung aja dukung provinsi andalan kalian masing-masing ya. Boleh tuh di kolom komen kita dengan komen kalian ngegas-ngegas. Woi bang, gua garis keras Jawa Barat nih. Nih misalnya, woi bang, Aden gua pendukung Karhenyo Sumatera Barat. Boleh juga iya, gitu. iya. Kalau Betawi gimana? Gimana ya? Beh, Nya. Aye. Aye dukung Jakarta Iya. nih. Gitu ya. Dukung bet. Dah. Itu mah kayaknya Betawi campur yang gaul-gaul ya deh. Kan Iya. kita udah 2020. Seno party 2020. Jadi harus sedikit-sedikit mengikuti yang kekinian Oke, gitu. dari Jakarta. Kali ini mereka sudah melakukan rotasi. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa ya dukung di kolom komen kita dengan provinsi kebanggaan kalian masing-masing. Kita ramein aja ya, karena mudah-mudahan nanti malah tahu dari salah satu dari mereka bisa dan emang benar-benar bisa masuk ke dalam scene pro di Indonesia. Atau mungkin di musim depan kalian yang nonton nih di kolom komen semuanya bisa juga merasakan bagaimana scene kompetitif di PINC. Benar banget, Amin benar ya. banget. Amin. Dan tadi seperti titipan Bro Pasta. Salah, Pak Pasta. Pak ya kan? Pasta tuh ya. Dipencet tombol like-nya. Benar. Karena satu pencetan tombol like sama dengan doa kalian bisa masuk ke prosin, dan ternyata di sini. Oh enggak. Oh belum. Kaget aja, teman-teman. Teman. Siap, Biar ini penontonnya agak sedikit oh my god gitu kan. Enggak. Iya ya, kita Oke. akan tembusin dulu nih 8.000 likes-nya.
betul. Ya bener banget. Di sini masih agak pasif banget ya kita Pasif. lihat. Beda jauh sama Game tadi. pertama dan kedua, Ci. Benar. Soalnya tadi pas di pertama kedua masih ngeraba-raba kira-kira tim mana nih yang bakal jadi halangan Benar. kita. Kalau tiap rotasi ketemu yang kira-kira otaknya sefrekuensi tuh yang mana. Jadi mereka tuh Waduh. berhati-hati. Soalnya tadi kita sempat lihat juga ya, kayak ada beberapa tim yang selalu ketemuan terus menerus. Berarti mereka tuh punya strategi yang sefrekuensi biasanya kayak gitu. Kalau di real life ketemu teman yang sefrekuensi itu bagus banget. Oh iya Tapi betul. kalau di sini ketemu tim lawan yang sefrekuensi, wah bisa bersaing habis-habisan. Tapi ini dia terdengar udah suara tembakan. Ada satu pihak yang melakukan rotasi tepat berada di depan anak-anak Riau. Apa yang terjadi? Waduh, satu player sudah harus mendapatkan pertolongan karena terkenok. Tapi kali ini udah ada satu pihak lagi yang melakukan rotasi. 2 poin kill udah mereka berhasil dapatkan ya. Untungnya mereka bisa menang di area ini loh, Ci. Kalau enggak, Iya. waduh. Betul. Karena tadi dia juga mungkin udah ada feeling ya. Ini kayaknya Yap. bakal ada beberapa tim yang bakal rotasi dari area Novo Iya. dan Hellbase. Yaudah deh, kita coba aja yuk jaga gitu kan. Siapa tahu dapet. Siapa Beneran tahu. aja gitu ya. Dapet. Dapet. Jakarta tadi harus pulang dan menjadi tim yang pertama menunggu di lobi ya, Ci ya. Jawa Tengah tadi kalau nggak salah. Jawa Tengah ya, Ci? Iya, Jawa Tengah Mana tadi. tuh tadi yang Tuh, gelap? tuh, tuh. Oh ya, Jawa Nah. Tengah. Allah, salah lihat karena JT sama-sama soalnya J mirip-mirip ya. kan? Mirip-mirip. Typo lagi. Ayo dah. Ella, terlihat satu mobil melakukan rotasi kali ini. Apakah Covins akan mengambil keputusan untuk memberikan hit terhadap satu mobil tersebut? Tidak mengenai apapun. Iya, karena juga tadi kalau kita lihat scope-nya dengan red dot itu cukup jauh. Jadi kayaknya cuma diberikan warning shot aja ya, Yap. memberikan send location gitu. Ada kita guys di sini, jangan deket-deket. Soalnya memang kalau kita udah punya satu kompon biasanya ya usahain biar nggak ada tim yang deket-deket juga. Benar, apalagi kalau masih berada di dalam zona ya mungkin ya di situ aja sih, ngapain kemana-mana juga. Tapi kali ini kita lihat Brewok di balik sebuah obstacle melihat ada beberapa vehicle yang melakukan rotasi yaitu anak-anak Riau. Brewok nggak mau ngambil resiko memberikan hit karena dia cukup terpisah dengan rekan-rekannya, apalagi mereka hanya sisa bertiga. Iya bener banget. Wow, di daerah lain terjadi pertempuran kali ini antara Jambi dan juga Sumatera Utara. Tapi Jambi terus saja memberikan hit, mulai tertekan keadaan. Tapi ada anak-anak Riau juga di sisi lainnya yang melakukan rotasi dan masuk di dalam zona peperangan yang dibangun oleh Jambi dan juga Sumatera Utara. Waduh. Wah, terculik ya nampaknya lagi melakukan rotasi. Itu memang bahaya kalau misalnya kita rotasi pakai bagi. Bagi itu memang cocoknya kalau misalkan untuk turnamen atau nggak Yap. prosin itu pakai sendiri aja. Pakai sendiri aja ya. Kalau misalkan berdua tuh kasihan yang dibonceng. Kasian dibonceng, keadaannya terbuka, adrenalin naik, itu buset dah, deg-degannya bukan main lagi, Ci. Bener banget, apalagi gampang tertembak. Kalau kita tahu di sini aim mereka juga udah mulai sakit-sakit, apalagi di sini Lexicon terus melakukan tapping terhadap satu anak Riau yang sedang melakukan rotasi. Benar. Waduh, tapping menggunakan Mini 14 keren banget dengan mobil kecepatan seperti itu loh. Ini nih, lagi masih ingin lebih, tapping. Belum ada satu peluru pun yang berhasil sampai terhadap satu player tersebut yang melakukan rotasi dengan baginya. Oke, mereka melakukan lootingan terlebih dahulu, tapi di bagian atas ada satu vehicle lagi. Apakah akan langsung terjadi pertempuran sesaat lagi di area ini atau tidak? Iya, dan kita bergeser sedikit kameranya ke area Bengkulu. Di sini juga mereka belum ada kill sama sekali. Ini benar-benar pasif ya, kurang lebih nanti circle 4 atau 5 baru pecah ya. Baru rusuh sih harusnya aja. Pecah, bener banget. Dan mereka langsung cabut aja dari satu kompon ini. Ini memang kompon yang bisa dibilang favorit banyak orang, sering dipakai di mana-mana. Dan akan bertemu ada satu tim juga yang sedang melakukan rotasi. Sudah mulai terjadi penembakan di depan, terdengar suara bunyi-bunyi peluru. Dipantau sedikit, Riau nampaknya berhasil juga untuk melanjutkan rotasi mereka. Ya, sementara Jambi mereka udah mendapatkan satu gundukan tanah dan ini bisa melindungi sesar ataupun ini bisa menjadi area defensi mereka untuk beberapa lama. Tapi ini dia ada satu anak Riau yang mendadak terlihat langsung di dalam zona tembak dari anak-anak Sumbar. Wow. Ini peperangan akan terjadi kah atau mereka akan tetap melanjutkan perjalanannya? Iya, sepertinya mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Dicuekin aja ya tadi yang terlihat di bawah-bawah situ. Dari sini tim Riau masih berdiri tegak 4 orang, tapi posisi mereka juga sudah dikunci sama tim 10. Iya, udah. Untuk Riau mereka melakukan pertahanan dengan membuat
vehicle mereka itu menjadi fortingan ya. Cuman resikonya adalah kalau mobil-mobil ini harus diledakkan sekarang ataupun ditembakin oleh tim lainnya, mereka akan rotasi kemana lagi gitu. Berlarinya susah banget. Keadaan cukup terbuka kanan kiri. Yes, betul banget. Karena ini masih circle ketiga, masih cukup panjang area rotasinya. Jadi kalau bisa disimpan-simpan, disayang-sayangin mobilnya. Iya. Sampai nanti circle udah kecil banget, ya udah deh, tembak-tembak gak apa-apa jadi fortingan ya kan. Iya, jadi fortingan udah enak banget. Tapi untuk anak Riau, mereka udah masih lengkap berempat, udah ada 2 poin kill berdekatan dengan tim 10 ya, yaitu ada Lampung ya kalau nggak salah. Tim 10 tadi juga lupa tadi Tim 10 Lampung deh kalau nggak salah. Oke, tidak apa-apa, kita bergeser lagi ke Banten. Wah, ini Banten Pride nih biasanya Yaudah. ya. Banten, game pertama mereka menjadi tim yang mendapatkan chicken dinner, melakukan pertahanan untuk 4 sisi yang berbeda, 1 tiap sudutnya. Ya tapi ini bagus loh. Jadi mereka benar-benar ngelihat 360 derajat dan rumahnya tuh juga gimana ya, kecil tapi aman ya. Dikelilingi Kecil tapi oleh aman. broken wall, rumah kecil nan asri gitu. Iya. Yeay. Oke, ini dia ada lagi 1 tembakan dan bahkan 2 tembakan melakukan tapping dengan M16 terhadap anak-anak Riau yang ada di ujung sana. Apakah mereka akan pergi dari area tersebut karena udah ada 1 setup smoke, tapi beberapa hit tadi udah berhasil dikirimkan. Sumbar versus Riau. Ini dia, siapakah yang akan mendapatkan kemenangan ataukah akan ada yang pergi dari area itu? Yes, bener banget. Dimana kita lihat tadi Lampung sepertinya sudah mulai melanjutkan juga putaran mereka, rotasinya. Riau masih tetap bertahan. Dia masih kekeh banget bertahan di area sini karena mereka mikir mungkin, oh kita masih dapat garis circle-nya, kenapa nggak kita nungguin aja sambil dengerin informasi-informasi dari tembakan-tembakan lainnya juga. Di sini dari tim Lampung kayaknya bakal siap-siap untuk pergi. Deka sudah menjemput Bubu. Wah, ini Bubu, Bubu Lampung beda. Oh, Bubu Lampung beda. Beda. Masalah tadi ada Santos juga tuh. Oke. Ini dia telah terjadi peperangan juga di titik lainnya, tapi Bubu memberikan hit terhadap anak-anak Riau karena tadi sudah masuk dalam zona tembaknya. Di tempat lain, 1 player Jambi pun udah menjadi korban, masih melakukan rotasi 2 kendaraan ini dan Bangka Belitung versus Kepri. Prince menjadi korban, akankah bisa di-revive? Tapi Bubu cukup. Oh, ini dia. Ini dia resiko duduk di belakang mobil bagi dia tertembak, dia harus mendapatkan pertolongan dan sepertinya anak Jogja juga udah melakukan sebuah peperangan dengan Bengkulu, tapi Cacan dari Jakarta, dari Jawa Barat tuh berhasil untuk mendapatkan buku dan convert menjadi point kill. Yes, benar banget. Dengan adanya momentum 1 player terculik itu membuat 3 temannya sedikit blunder dan akhirnya harus tereliminasi di posisi ke-15. Sementara di sini masih dilanjutkan tapping-tapping dari tim Jabar. Mungkin mereka masih mikir ya, kayaknya masih ada orang di dalam Iya, nih. kayaknya nih masih ada ya. Ini dia 1 player yang menjadi MVP di game sebelumnya, Sen. Iya, dan masih melanjutkan lagi rotasi dari tim 2 berhasil masuk ke dalam circle. Tapi di sini Ray terus memberikan tekanan terhadap semua tim yang sedang melakukan rotasi juga. Dan circle-nya juga udah bakal mulai nutup untuk ke circle ke-5. Oke, melakukan rotasi untuk Vinda, tapi di tempat lain Onion dari Jatim berhasil mendapatkan 1 player dari Jawa Barat. Oh, Onion pun mendapatkan tembakan balasan. Sen kali ini yang menjadi sang penghukum berhasil mengkenok, akankah di convert langsung menjadi point kill, tapi player-player dari Sumbar pun udah melakukan rotasi masuk ke dalam zona yang lebih aman. Akankah mereka bertemu dengan tim-tim lainnya? Lampung sudah pulang, Lampung sudah game over untuk game ini. Di tempat lainnya 1 player dari Jakarta berhasil mendapatkan Jatim, tapi Oke, dan kita bakal melanjutkan lagi permainannya di sini. Dan ternyata Lampung masih ada, tadi ada sedikit. Lampung masih ada ya. Oke, ya, dan kita masih melanjutkan lagi di sini pertempurannya. Jatim first di belakang smoke, sedikit tertekan juga, bakal diterus di blind tap dari Ray. Sedikit satu lagi peluru masuk. Kiri dikit. Masih ada. Kiri bang. Kiri dikit bang. Kita mah enak ngeliatnya kan kagak ya. Iya bener banget. Kalau tiba-tiba dia bisa ke kiri, bingung kan? Justru itu kaget. Langsung ya. bingung lagi gitu. Nanti jadi konspirasi lagi kalau seperti itu. lagi. Iya. Dan kita lihat semua player juga udah mulai masuk ke area pertahanannya masing-masing. Di sini Babel, Bangka Belitung sudah mendapatkan 1 rumah, dan Kepri, Kepulauan Riau, Santos yang tadi sempat disebut juga ya. Itu dia, ada Santos. Sepertinya dari kali ini kita lihat 1 player dari Bangka Belitung, tapi ternyata Jawa Timur pun udah nggak bisa lagi bertahan, harus pulang menuju lobi menunggu pesawat diberangkatkan untuk map yang selanjutnya. Sudah turun ke bawah 1 player dari Bangka Belitung. Akankah melihat? Iyap, itu dia 1 player terakhir tadi dari tim lainnya yang mendapatkan hit begitu banyak. Sumatera Utara pulang.
Iya bener banget, dan tersisa 12 tim saja sekarang, 30 detik tersisa untuk melanjutkan rotasi. Dan tadi kita sempat lihat juga di minimap bahwa memang tim Babel dan Kepri itu adalah dua kompon yang bisa dibilang golden spot, karena mereka benar-benar di tengah dan yang lain semua masih ada di open field, harus berusaha untuk masuk ke dalam, dimana di sisi lain juga sudah ada satu yang tertumbang dari Sumsel di sini dari Jakarta. Dia udah mendapatkan satu kompon, tapi memang masalahnya masih di luar circle. Iya, PR-nya itu mereka masih di luar circle. Di tempat lain satu player dari Riau pun Elo udah nggak bisa bertahan kali ini. Apakah bisa? Di end langsung. Tersisa 3 orang berlindung dari balik 2 mobil dan juga 1 pohon. Apakah mereka bisa bertahan? Karena mereka pun masih berada di luar zona yang nggak aman. Mobilnya udah kehilangan 1 ban di sebelah kanannya. Kita lihat apakah itu bisa stabil bawahnya. Ini dia, Seon berlindung dari balik setup smoke, ngambil lootingan dari rekannya terlebih dahulu. Yes, di sini Gendot sepertinya menjadi scouter dan langsung menabrakkan baginya di satu bebatuan, berusaha untuk mencari spot yang aman untuk teman-temannya di belakang. Tapi ternyata tembak di sini, sayang sekali. Dan akan memberikan informasi harusnya ke teman-temannya untuk tidak langsung melanjutkan rotasi ke arahnya. Dan sementara kita lihat dari tim Riau melanjutkan perjalanan dengan Dacianya untuk mendapatkan circle dan berhasil masuk ke dalam circle. Tapi ternyata di sini masih terus ditembak dari Kepri. Mulai tertembak sedikit demi sedikit. Newbie apakah berhasil untuk nge-front? Tipis sekali dan sedikit lagi. Sayang sekali. Masih ada Seon yang tersisa di belakang mobil si Jagung. Ini dia harus berlindung dengan setup smoke. Ini berapa lama bisa melindungi dari begitu banyaknya tembakan dan juga tim-tim lain yang udah mengepung. Mereka pergi dari kandang singa malah masuk kandang Godzilla. Kita lihat aja terkena hit tadi seperti dari sebuah granat. Begitu banyaknya tembakan. Coolboy dari Bangka Belitung mendadak menggila satu player dari Jakarta menjadi korban dan juga Toncil kali ini. Tapi Coolboy itu dia di-convert langsung menjadi point kill. Tapi Vizen juga dari Bangka Belitung benar-benar menggila bertarung melawan Jakarta. Begitu banyaknya pertarungan yang udah terjadi, begitu banyaknya HP yang udah ditumpahkan di E-Rangel. Coolboy ini dia posisinya enak banget, orang di bawah langsung dijadiin sayur aja. Ada satu mobil lagi yang langsung nabrak ke arah pohon. Setup smoke juga udah dilakukan dan sumbar. Mereka berlindung dari balik tebing ini. Yes, bener banget. Bisa dilihat dari minimap begitu ramainya di dalam circle. Masih ada 10 tim, bayangin. 10 tim, tapi ini benar-benar yang mendapatkan kastil dan juga high ground. Seneng banget gitu di bagian tengah-tengah mah tinggal nunggu orang datang doang. Ini mah bener, siap mancing aja ya, bener banget. Tuh, ya. Dan mulai terlihat lagi satu tim sudah mulai tereliminasi dari Sumatera Selatan dan circle-nya ternyata mantul ke area open field. Buset. Dan ini akan menjadi pertumpahan darah untuk seberapa tuh? 5 atau 6 tim yang masih berada di luar circle. Di sini Kepri Ikan siap-siap untuk mancing, tapi ternyata dari Vian dan sudah mulai pakai granat. Apakah akan flash damage saja? Masih dilanjutkan lagi memasak baksonya. 1, 2, 3. Ini dia bakso hangat dilempar dan meledak. Untungnya masih ada tembok, tapi di tempat lain Bubble Kenshin yang pastinya bukan Kenshin Himura yang biasa menggunakan samurai, tapi kali ini dia menggunakan M4 Uden dari Sumbar, berhasil mendapatkan satu pemain dari Bengkulu yaitu Doble di convert menjadi point kill. Dan beberapa player dari Banten pun harus melakukan rotasi karena sedikit aja sih mereka udah berhasil untuk masuk ke dalam zona, tapi setidaknya mereka harus punya vehicle ini untuk menjadi fortingan. Betul banget. Kalau kita tadi sempat lihat ya, itu dari Banten enak, dia kosong banget di area selatan ya. Iya. Apa mungkin ini Banten bisa mengamankan winner chicken dinnernya lagi? Tapi ternyata di sini Kepri masih bertahan pada kastilnya, walaupun circle-nya udah mulai bergerak. Ini siapa yang terlambat bergerak akan mati dengan blue zone. Itu dia, blue zone di sini akan menjadi MVP kah? Kita lihat aja. Udah mau melakukan boostingan guna untuk ngerijen SP-nya, tapi ada yang tertabrak. Satu player dari Banten. Apa yang terjadi? Cuman Sumbar kali ini melakukan juga. Oh my god, Cloud pun kali ini harus tumbang. Kento melakukan revive terhadap rekannya, tapi di daerah lain Bengkulu pun langsung mengirimkan Sumbar menuju lobby. Iya, tidak disangka-sangka Banten malah menabrakkan timnya ke area yang ramai gitu. Padahal tadi kosong ya, kosong banget sih. Aku bingung gitu. Apa yang terjadi dengan Banten? Tapi ini dia satu player dari Bengkulu yang terakhir pun gak bisa lagi bertahan, mendapatkan hit yang begitu banyaknya. Bengkulu down. Yes, bener banget. Dan semakin ramai nampaknya di area utara, bahkan di area Kepri ada airdrop. Ini malah jadi yang beruntung ini malah Kepri gitu loh. Tadi kan kita sempat lihat Kepri, ternyata tidak, Bung. Semua tembakan sudah mengarah ke arah Kepri. Bahkan ada yang dari belakang, Jabar Tolek akan nge-backstep Chaos kah? Di sini kita lihat Chaos mulai mencari digocek kiri kanan. Mendapatkan, oh tidak, ternyata Banten Ras yang mendapatkannya. Benar sekali, dari arah yang lain ternyata yang
memberikan hit terhadap satu player dari Kepulauan Riau tersebut. Cuman Bangka Belitung bener-bener kuat banget. Untuk yang sekarang satu player terakhir dari Riau pun seperti yang newbie. Oke, newbie. Masih ada satu player lagi dari Riau yang tersisa bersembunyi, menyamar menjadi kangkung, menyamar menjadi dedaunan, tidak ingin mengeluarkan tembakan. Tapi Zen dari Bangka Belitung kali ini apakah dia akan melihat? Enggak, ternyata masih belum ketahuan penyamarannya. Bubble pun masih maju ke depan, akankah satu orang lagi menjadi korbannya? Dia maju ke bagian depan dengan Scar L-nya, masih nge-reload, langsung maju ke bagian depan. Ini dia, tembak langsung, 2 orang down, masih menyisakan satu orang terakhir. Last moment dari Vincent. Wow, sendirian. Tapi Seon dari Riau benar-benar menjadi sang ninja, nyamar jadi pepohonan, Ci. Iya, si Jagung dari Riau ternyata berhasil menghabedoy satu player dari Bangka Belitung. Wow, skill menyamar yang sangat baik, langsung dirasa aja. Hampir aja mendapatkan 2 orang yang langsung masuk ke dalam area pertahanan yang udah dia buat. Tersisa 2 tim aja, Jabar versus Bangka Belitung. Wow, ini bakal seru banget karena Jabar lagi-lagi. Jabar lagi-lagi. Last man standing Iya ya. cuy. Oke, terlihat sudah Kenshin kali ini tanpa samurainya memegang M4 24 peluru. Akankah dia naik Bagi? Itu dia, Bagi jangan digunakan karena itu akan memberikan sedikit momen untuk tim dari Jawa Barat untuk memberikan. Dia maju ke bagian depan. Ini akan menjadi sebuah momen yang sia-sia. Oh my god, untungnya masih ada rekannya di bagian belakang yang memberikan tembakan perlindungan. Bangka Belitung di game ketiga menjadi sang raja. Wow, winner chicken dinner yang pertama untuk tim Bangka Belitung dengan playernya yang masih Bener. bertiga. Kehilangan satu player nggak masalah karena mereka dari tadi udah punya kastil di dalam circle. Iya. Terus dia udah panen juga. Tadi sempet terakhir gue lihat itu 14 kill. 14 kill sih. 14 kill. Buset. Ini kayaknya jadi tim pertama yang 2 digit ya? Kayaknya 2 digit Tadi di seharusnya. Sunhawk ada 2 digit. Belum, nggak? sampai Belum 9 ya? doang. Nah, ini sudah mulai mengamuk nampaknya Sudah, ya. tapi luar biasa juga untuk tim-tim lainnya. Apalagi kayak Jawa Barat cukup konsisten sekarang berada di peringkat kedua setelah sebelumnya tadi mendapatkan chicken. Tapi Riau juga hebat. Kenapa? Karena mereka walaupun tidak mendapatkan